Teman-teman, jadi Ibu Desi Anita ini adalah salah satu orang dari instansi penting dalam pertanian. Nah, instansi ini bergerak memiliki peran stabil dalam hal pangan. Ada yang tahu dari instansi mana? Jadi ibu ini berasal dari instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu. Baiklah, beri tepuk tangan untuk pemateri hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik, boleh sapa-sapa dulu ya? Boleh ya? Kalau Ibu panggil mahasiswa, jawabnya Jaya. Bisa? Bisa ya? Terus kalau dipanggil pertanian, oke. Bisa? Bisa. Kita coba ya. Mahasiswa Jaya. Mana semangatnya? Mahasiswa Jaya. Pertanian oke. Izin berdiri ya supaya lebih semangat. Selamat siang buat semuanya. Mungkin udah sepatutnya bukan lagi adik-adik nih, sudah jadi anak ini, gitu ya. Jadi selamat siang anak-anakku, salam jumpa dengan saya. Mungkin kali pertamanya kita ketemu di sini di Aula GSG Universitas Bengkulu. Tadi sempat bisik-bisik sama moderator, berapa jumlah mahasiswanya yang baru? Ada 800-an, luar biasa. Alhamdulillah gitu ya. Sangat luar biasa, kasih aplaus. Karena tahun dulu itu mahasiswanya berjumlah 500-an. Kalau sekarang 800-an, jadi ada peningkatan. Semangat terus untuk mahasiswa pertanian. Jadi adik-adik izin memperkenalkan diri. Saya berdiri di hadapan adik-adik. Ini mewakili ketua alumni Ikatan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Seyogyanya itu akan dihadiri oleh Bapak Insinyur Arif Gunadi MSI. Mungkin adik-adik pernah dengar atau ada tetangganya Pak Arif Gunadi gitu. Atau papa mamanya ada temenan sama Pak Arif Gunadi gitu ya. Jadi Pak Arif Gunadi beliau adalah alumni Fakultas Pertanian tahun 85. Ya, kalau nggak salah 85. Jadi
angkatan 85, beliau sebagai ketua sudah menjabat selama hampir 3 tahun. Periode kita di Agustus ini habis 3 tahun. Jadi Ayu tadi diminta oleh Pak Gun itu untuk memberikan berbagi cerita ke adik-adik. Bagaimana dunia pertanian. Bagaimana rasanya jadi mahasiswa pertanian gitu ya. Jadi kalau boleh bercerita, kalau dilihat dari CV-nya Ayu nggak murni sebenarnya dari lulusannya Universitas Bengkulu. Tetapi Ayu alumninya di S2-nya Universitas Bengkulu. Kalau S1-nya itu di Universitas Andalas. Tapi tetap di Fakultas Pertanian. Gitu ya. Kalau Universitas Andalas itu untuk kejayaan bangsa gitu. Begitu. Jadi sama-sama di sektornya pertanian. Kalau kilas-kilas balik, dulu Ayu kuliah ngapain aja yuk di Universitas Andalas dan di UNEP ini gitu ya. Jadi kalau di Universitas Andalas, kalau boleh cerita, itu duluan sekali sasaran yang Ayu pengen masuk, itu adalah menjadi anggotanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Masih itu namanya? Masih ya? Gitu ya. Jadi Badan Eksekutifnya Mahasiswa. Kenapa pilih di sana? Karena di sana kita bisa belajar berdiskusi, belajar berkomunikasi yang baik, belajar manajemen waktu, belajar untuk berkomunikasi yang efektif. Jadi di sana banyak sekali ilmu yang Ayu peroleh. Gitu. Apalagi coba angkat tangan yang mahasiswa dari jauh-jauh luar kota. Coba angkat tangan, berapa banyak? Wow, cukup lumayan banyak ya. Sama berarti kita jadi anak kosan dulu. Jadi pengalaman indekos itu menunya itu 4T. Teri, tempe, tahu, terong, apalagi ya? Betul. Jadi itu menu favoritnya mahasiswa yang indekos. Tapi kalau anak-anak sekarang mah enggak, bisa nge-grab, bisa grab food gitu ya. Jadi ya adik-adik, berapa lama yuk kuliah di UNAN itu yuk, Universitas Andalas? Enggak lama-lama. Jadi kalau mau kuliah, pasang target. Gitu ya. Sekarang masuknya 2025. Berarti di 2028 bisa enggak kira-kira lulus? Bisa nggak? Kok suaranya pelan? Nah, bisa dong. Karena apa? Karena Ayu dulu masuknya 2001, keluarnya di awal bulan tahun 2024. Wow, gitu ya. Kok bisa gitu? Ya karena gas terus, jangan kasih kendor. Ya, gas terus. IPK ya cukup lumayan tinggi.
Itu ya. Kalau dulu dosennya itu kasih nilai susah banget. Kalau sekarang enggak lagi. Enggak zamannya lagi ngasih tugas susah. Dulu cerita sedikit. Pengalaman nih jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu yang harus dikuasai itu yang pertama apa? Bisa pakai mesin tik. Siapa yang bisa pakai mesin tik? Mesin tik manual, bukan komputer. 1 orang. Siapa? Baru 1 orang. Cuma 1 orang. Masya Allah. 2. Oke. Ada lagi yang bisa pakai mesin tik? 2 aja. Oh 3, ada 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu kalau kuasai mesin tik, itu laporan labnya akan oke. Itu zaman dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang dek. Masih nggak? Nggak lagi katanya, sudah pakai layar sentuh, cap, gitu. Sap, tep. Kalau kita dulu, copy paste itu terhindari. Karena apa? Ngetiknya selembar-selembar. Nggak ada Kopassus, nggak ada istilahnya Kopassus. Gitu ya. Nah, jadi nanti adik-adik meskipun sekarang zamannya sudah beda, sudah zamannya Android, sudah zamannya layar sentuh, harus yang ditingkatkan apa? Teliti. Jangan sampai kakak tingkatnya, dosennya nemu bahwasanya tugas kita itu copy paste. Bisa. Nah, yang lebih ditingkatkan itu adalah ketelitian. Kalau nggak keteliti, itu bisa jadi jamin nanti tugas akhirnya kalau dipublish ya. Nah, dipublish di zonanya Kemendikbud, Kemendiknas, itu akan terbaca bahwasanya ini menduplikat. Ya. Jadi harus hati-hati perkata yang kita gunakan. Itu berbagi pengalaman. Kalau kami dulu usahanya mengerjakan tugas itu benar-benar per lembar. Tapi kalau adik-adik sekarang mungkin lebih dibutuhkan tingkat ketelitiannya. Bisa ya? Supaya lulusnya 2008. Semangat dong, harus 2008 ya. Nah, adik-adik, terus yuk, kalau seandainya kuliah di pertanian nih, cuma kerjanya di pertanian ya yuk? Enggak. Jadi, kalau kita kuliah di Fakultas Pertanian, sekarang ini sudah berpeluang yang kemarin cita-citanya jadi ABRI siapa? 1, 2, 3. Yang jadi TNI, Polri. Ayo siapa? Kacung tangannya cepat. Cepat. Ayo, siapa yang kemarin mau pakai seragam, mau pakai pangkat? Banyak kan? Itu sekarang berpeluang adik-adikku sayang. Kenapa? Karena Bapak Presiden Prabowo menginstruksikan tahun ini sudah direkrutmen siapa lulusan sarjana pertanian itu bisa ikut mendaftar menjadi anggotanya Angkatan Darat
dan Polri sebagai satuan Satgas Ketahanan Pangan. Luar biasa. Jabatannya apa nanti yuk? Jabatannya sebagai Letnan 2. Wow, keren. Perwira coy. Ya, perwira itu karena apa? Kita lulusan sarjana. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu adik-adik. Jangan buang waktu adik-adik untuk hura-hura. Karena apa? Karena kita dikejar dengan batas usia. Cepat-cepat selesai, nanti daftar jadi di Angkatan Darat, jadi Letnan 2, pangkat perwira. Woi, gagahnya. Kok bisa kuliahnya di pertanian pakai pak seragam TNI? Bisa. Gitu. Oke? Nah, jadi selain dunia ketahanan pangan, apalagi perbankan. Juga banyak alumni kita. Politikus juga banyak. Mau kasih contoh enggak? Mau kasih contoh enggak alumni UNIP, lulusan UNIP yang sudah terkenal go se-Indonesia? Mau kasih contoh enggak? Mau ya? Tapi saya enggak pegang fotonya. Jadi lihat saja di Google, namanya Bapak Farsadaan Harahap. Itu adalah Komisioner KPU Pusat Republik Indonesia. Sampai sekarang masih menjabat. Bukan orang Bengkulu, orang Medan, tapi lulusannya Universitas Bengkulu. Ya? Sekarang dinasnya di mana? Di KPU sana. Berarti kan diplomat, politikus. Gitu ya, bisa ya jadi ya. Terus siapa lagi contoh lain? Tahu Pak Yandri enggak ya? Ada yang pernah baca-baca nama-nama menteri enggak? Nah, salah satu menteri di kabinetnya Prabowo itu Bapak Yandri Susanto adalah Menteri Desa Tertinggal, itu alumninya Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian. Wow, luar biasa sekali ya. Apalagi di Bengkulu, banyak banget. Di Dinas Pertanian hampir seluruh karyawan-karyawati di Dinas Pertanian, baik di kabupaten kota, baik di BRMP, di Kementerian Pertanian, itu banyak alumni Universitas Pertanian. Oke? Sekarang adik-adik tugasnya pasang niat dalam hati bahwasanya setelah ini saya akan kuliah dengan sebaik-baiknya dan akan menyelesaikan perkuliahan secepat-cepatnya supaya peluang yang sangat besar di hadapan adik-adik itu milik adik-adik. Kalau boleh pegang mengambil sedikit cuplikan kata-kata romantis yang pernah didengar, itu ada pernah bilang, people come and go. Manusia itu datang dan pergi. Setiap manusia itu ada masanya. Sekarang masanya adik-adik sebagai mahasiswa.
Dan setiap masa ada orangnya. Siapa yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini adalah adik-adik yang berjumlah 800 lebih ini nanti. Oke, semangat ya. Itu saja mungkin motivasi yang bisa Ayu sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa baru, tadi kita sudah mendengarkan materi dari pemateri hebat kita pada siang hari ini. Selanjutnya aku bakalan buka sesi tanya jawab nih. Ada yang mau bertanya? Gimana teman-teman, ada yang mau nanya nih sama pemateri hebat kita? Nah kalau gitu aku aja deh Bu yang nanya sama Ibu. Menurut Ibu, gimana sih perjalanan dari transisi dunia perkuliahan ke dunia kerja? Boleh dijelasin nggak ke mahasiswa baru kita hari ini? Gimana sih transisinya orang-orang yang baru habis kuliah ke dunia kerja? Kalau kuliah, itu kita kan targetnya menyelesaikan tugas. Jadi ukurannya adalah integritas. Integritasnya pasti terukur. Tugas terselesaikan. Begitu ya. Kalau di dunia pekerjaan, itu selain integritas, itu kita butuh yang namanya loyalitas. Kenapa yuk loyalitas? Apa contohnya yuk? Apa? Ngasih-ngasihin uang? Enggak. Loyal bukan berarti ke materi. Tetapi ketika seorang pimpinan memberikan tugas kepada adik-adik nantinya, itu segera ditanggapi dengan kata-kata siap Pak, meskipun nanti masih mikir ini gimana cara nyelesainnya. Tetapi kalau kita sudah bilang siap Pak, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk segera menyelesaikan apapun bentuk tugas yang diperoleh oleh kita. Begitu, yang kita ditugaskan. Kita dapat tugas apa nih? Siapa? Gitu ya. Jadi dibiasakan seperti itu. Meskipun kita masih bingung, aduh ini gimana nih ya? Gimana nih ya? Gitu. Jadi kalau di perkuliahan itu ada integritas saja. Sementara kalau di dunia perkantoran selain integritas, bukti menyelesaikan itu sudah ada dan ada yang namanya loyalitas. Seperti itu. Oke teman-teman, sangat memotivasi sekali ya pada hari ini. Nah selanjutnya Ibu aku mau nanya dong, gimana sih Ibu selama menjadi mahasiswa pada saat itu, apa aja sih yang udah Ibu lakukan agar menjadi mahasiswa yang loyalitas tadi? Jadi gini, dulu pernah karena lamanya jadi mahasiswa itu kan di S1. Kita kan dibentuk pondasinya dari S1 dulu baru bisa S2. Kan gitu, ya. Jadi pengalaman di S1 itu kita kan ada yang namanya praktikum di lapangan. Kalau anak pertanian, nggak heran itu praktek-praktek lapangan. Nah itu
Jangan nggak dicoba. Jangan sampai nanti mahasiswa pertanian nggak tahu cara nanam kacang panjang. Nanam kacang panjang, daunnya yang ditanam atau batangnya? Apa dong? Bibitnya atau biji? Biji atau bibit? Nanti setelah keluar dari GSG, perbaiki ya jawabannya ya. Yang ditanam itu adalah bibit ya. Bibit apa biji? Nanti di kuliahan bakal tahu jawabannya. Yang ditanam itu bijinya. Ya, yang kita perlakukan dulu direndam, nanti baru bijinya ditanam. Kalau kita pindahin, jadi bibit sudah tumbuh 1-2 helai daun, itu nanti akan beresiko adaptasi lagi, mati dia, gitu ya. Nanti belajar lagi ya adik-adik ya. Baik Ibu, terima kasih atas motivasi dan inspirasi yang sudah diberikan untuk mahasiswa baru kita pada hari ini. Nah, terakhir sebelum sesi ini selesai, kita akan mengadakan sesi penyerahan sertifikat dan juga foto bersama. Ayo Ibu. Baik Ibu, boleh duduk di samping mabanya berdiri. Di samping mahasiswa barunya. Sini aja. Aku